Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tenaga kependidikan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tata cara pengisian atau tutorial pengisian SPT PP21 tahunan untuk pegawai. Bapak Ibu, sudah saya sampaikan di video sebelumnya untuk menyiapkan data-data yang diperlukan. Baik, kita langsung saja membuka djponline.pajak.go.id seperti ini dan kita isikan di sini. Oke, kemudian kita masukkan nomor NPWP kita di kolom yang sudah ada di sini. Kita masukkan. Pak Ibu silakan ketik. Saya sudah mengcopy. Kemudian masukkan kata sandi. Baik, kemudian masukkan kode keamanan. Kemudian klik login. Ini tampilan laman untuk di akun DJP Online. Kemudian kita ingin melaporkan, maka di sini klik lapor. Klik lapor. Bapak Ibu, di DJP Online ada dua tipe untuk pelaporan SPT, yaitu dengan e-filing dan dengan e-form. Dan kesempatan kali ini saya lebih senang menggunakan e-form karena e-form dapat dikerjakan secara offline, sehingga kita dapat meneliti dahulu, mengecek terlebih dahulu. Apabila nanti sudah puas untuk mengeceknya, bisa langsung melaporkan. Sedangkan melakukan e-filing sifatnya online. Tadi terkadang jika sudah beberapa menit kita ngisi, tiba-tiba bisa logout sendiri. Baik, Bapak Ibu, kita pilih e-form. Ini tampilan e-form. Bapak Ibu sudah saya berikan file viewer atau Microsoft Windows viewer-nya. Ini di sini. Kalau Bapak Ibu belum mengunduh, silahkan mengunduh kemudian diinstal sampai selesai, ada petunjuknya. Nah, nanti next saja. Nah, jika sudah, kita klik di sini buat SPT. Oke, buat SPT. Bapak Ibu ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Bapak Ibu tenaga pendidikan bekerja sebagai pegawai sehingga tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sehingga kita jawab saja tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah MT atau pisah harta? Bapak Ibu, untuk perpajakan terpisah ini memang suami istri berkehendak untuk melaporkan perpajakannya sendiri. Memang yang terjadi sekarang, istri pun menganggap sebagai kepala keluarga, itu tidak masalah. Yang penting bahwa di istri dipastikan bahwa yang bersangkutan atau istri tadi adalah statusnya pasti TK 0 atau tidak kawin tanpa tanggungan. Ini untuk MT. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memilih MT, bukan MT, karena perpajakannya istri melaporkan sendiri ya. Kemudian pisah harta ini adalah secara pengadilan, suami istri tidak bercerai atau tidak berpisah, tetapi melakukan pisah harta. Ini biasanya untuk artis ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita pilih saja tidak. Oke. Kemudian Bapak Ibu harus menjawab di pertanyaan terakhir, yaitu apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Oke Bapak Ibu, kita sesuai dengan kondisi yang ada. Jika Bapak Ibu penghasilannya kurang dari 60 juta, maka jawab iya. Maka akan muncul di sini adalah Bapak Ibu diarahkan untuk menggunakan e-filing SPT 1770SS. Bapak Ibu silahkan klik itu saja. Kemudian ikuti panduan yang ada di isian. Ini cukup sederhana karena namanya juga SS, yaitu sangat sederhana. Bapak Ibu silahkan mengisi di sana. Untuk aset tidak perlu detail, hanya totalnya berapa, juga kewajiban totalnya berapa. Bapak Ibu, untuk tutorial kali ini kita tidak menyampaikan untuk SS ya Bapak Ibu, karena nanti silahkan isi sendiri, lebih mudah karena tidak banyak isiannya. Baik, kita berasumsi bahwa memang sebagian besar dari kita mungkin penghasilannya lebih dari 60 juta. Diklik tidak.
kemudian akan diarahkan ke e-form SPT 1770S. Kita klik saja di sini, klik. Kemudian kita jawab pertanyaan, tahun pajak yang akan kita laporkan. Bapak Ibu, kita melaporkan tahun 2019. Kemudian status SPT-nya adalah normal karena kita baru pertama kali melaporkan. Ya, kemudian pembetulan ke masih 0 ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pilihan hanya kirim token. Ini digunakan ketika kita lupa atau susah membaca tokennya atau tokennya sudah expired. Kita bisa mencetang di sini. Nanti kita akan diberikan token saja via email kita. Untuk pertama kali kita tidak perlu mencentangnya karena kita akan minta token dan juga minta e-formnya. Kita klik di sini kirim permintaan. Nah, Bapak Ibu, ini ada file yang terunduh. Ini adalah e-form yang diberikan DJP untuk kita isi. Nanti setelah selesai kita open di sini, Bapak Ibu, kita open. Bapak Ibu, ini yang sudah kita buka, ini adalah e-form 1770S di lampiran yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ini lampiran kedua di sini. Lampiran kedua. Oke. Kita mulai mengisi. Di bagian A ada pertanyaan penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final. Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang PNS mendapat bukti potong final, ya ini khusus PNS karena non PNS tidak mendapatkan bukti potong final. Yaitu untuk Bapak Ibu PNS mendapat bukti potong A2 bukti potong final tadi adalah atas penghasilan yang dikenakan PP 21 final, yaitu untuk uang makan. Maka kita input di sini Bapak Ibu, kita input di nomor 6. Yaitu honorarium atas beban APBD atau APBN. Kita input di sini Bapak Ibu, misalkan saya mendapat uang makan 9 juta dalam tahun 2019. Kemudian sudah dipotong pajaknya atau pajak yang terhutang itu sebesar 500.000. Kita input di sini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ke bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Harta pada akhir tahun, Bapak Ibu silahkan isi di sini harta yang ada pada tahun 2019 ya. Ini saya edit misalnya ini tahun 2019. Ada perubahan di tabungan saya gitu. Bapak Ibu kalau ingin menambah harta, klik di sini, klik tambah, kemudian isi di sini. Ada beberapa pilihan-pilihan di sini Bapak Ibu. Nah, ini silahkan sesuaikan dengan kondisi yang ada. IKJN menghapus, taruh kursor di baris yang ada, kemudian klik tanda minus di sini. Ya, maka akan hilang. Bapak Ibu, isikan aset sesuai dengan kondisi yang ada, aset yang dikuasai atau sudah aset yang sudah dibalik nama dimasukkan di sini. Jangan sampai ada aset yang tidak dilaporkan. Jumlah aset tidak mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian bagian C adalah daftar susunan anggota keluarga. Bapak Ibu silahkan isi sesuai dengan kartu keluarga kita ya. Ini NIK-nya saya isi sembarangan, ini contoh saja Bapak Ibu, sesuaikan dengan kondisi atau data yang ada Bapak Ibu. Kemudian pastikan di bagian ini sudah tidak ada yang berwarna merah, karena jika nanti tiap halaman jika ada warna merah maka tidak akan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Bapak Ibu ingat sekali lagi, apabila di dalam satu form masih ada satu lembar form atau ini lampiran 2 misalkan begitu, masih ada yang berwarna merah, maka tidak akan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Baik, kita klik halaman selanjutnya. Oke, ini adalah halaman pertama atau lampiran 1 Bapak Ibu. Di sini ada bagian A, penghasilan itu dalam regi lainnya. Jika Bapak Ibu memiliki penghasilan lainnya, misalkan bunga yang tidak bersifat final, kemudian ada royalti, sewa dan sebagainya, silahkan masukkan penghasilannya di kolom ini. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu di bagian B, bagian B adalah bantuan atau sumbangan
ada warisan dan sebagainya, beasiswa. Jika Bapak Ibu ada penerimaan yang sifatnya bantuan dan sebagainya, isikan di sini. Ini adalah bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi mendapat warisan dan sebagainya itu bukan menjadikan sebagai objek pajak Bapak Ibu ya. Kemudian di halaman yang terakhir, ya, ini Bapak Ibu bagian yang sangat penting, bagian C, yaitu daftar pemungutan PBH oleh pihak lain dan PBH ditanggung oleh pemerintah. Bapak Ibu, kita menginputkan di sini berdasarkan pada bukti potong. Kebetulan ini sudah saya isi. Yang baris pertama ini adalah dari A1 Bapak Ibu. Kita lihat A1-nya. Ini adalah bukti potong A1-nya Bapak Ibu. Ini untuk nomor NBP-nya yaitu 83 sekian. Ini NBP UGM, kemudian pemotongnya adalah UGM. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah nomor bukti potongnya, Kemudian tanggalnya di mana Bapak Ibu? Tanggalnya ada di paling bawah. Ini tanggal 31 Desember 2019. Kemudian berapa jumlah yang dipotong? Kita lihat di paling bawah di baris 20. Ini sebesar 3 juta sekian Bapak Ibu. Ini bukti potong. Ini adalah yang sudah dipotong oleh UGM. Kita isikan semua data-datanya di bagian ini. Ini bagian yang pertama, ini Universitas Gajah Mada, kemudian nomor bukti potongnya, tanggalnya, kode pasalnya ada kode 21 untuk UGM, kemudian jumlah yang potong tadi sekian. Kemudian untuk PNS menginputkan juga bukti potong A2. Ini A2. Oke, kita lihat A2-nya. Ini Bapak Ibu. Untuk nomor NBP-nya ini. Ya, kemudian pemotongnya Sekretariat Dijeniti PTNBH UGM ya, ini ada nama bukti bendera pemotongnya. Bapak Ibu silakan cek di A2-nya. Kemudian nomornya, kebetulan di sini tidak ada nomornya. Bapak Ibu silahkan acak saja nomornya, sembarangan saja kita inputkan nanti. Kemudian tanggalnya sama seperti A1 di halaman yang paling bawah. Ini tanggal pemotongannya di A2 yang saya peroleh adalah 13 Januari 2020. Sesuaikan tanggal yang Bapak Ibu ada. Kemudian jumlah yang dipotong kita bisa melihat di kalau A2 ada di baris 19, ini kebetulan jumlahnya 0 ya, ini 0 atau tidak kena potong Bapak Ibu. Jadi karena masih di bawah PTKP yang ada di KPPN sehingga tidak dikenakan potongan pajak. Baik, kita inputkan semuanya di sini Bapak Ibu. Tadi sudah kita inputkan. Nah, yang terpenting adalah untuk A2 kode pasalnya adalah DTP, yaitu ditanggung pemerintah. Jadi Bapak Ibu PNS atas gajinya itu sudah ditanggung pemerintah pajaknya. Juga untuk penghasilan yang bersifat final, uang makan itu juga ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajak dari dana DIPA itu ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan UGM yang tadinya adalah saat ini adalah PTNBH itu kode pasalnya adalah kode PPh 21. Oke Bapak Ibu, kita klik selanjutnya. Oke, di sini Bapak Ibu belum sudah saya isi ya, ini jadi Bapak Ibu di sini masih ada nomor telepon, biasanya warnanya masih merah, sesuaikan input di situ warna nomor telepon Bapak Ibu semuanya. Kemudian status kewajiban. Ya, ini Bapak Ibu pilih kakak ya, walaupun istri sementara kita pilih kakak. Nanti kalau kita menggunakan PH memang ada perhitungan sendiri, itu memang sesuai dengan peraturan yang ada, yang benar adalah PH. Nah, tapi memang suami istri harus bersama-sama duduk bersama untuk melaporkan. Nanti kurang bayarnya bisa di istri, juga bisa di suami. Pada prinsipnya sama, ketika nanti seorang istri PTKP-nya adalah tidak kawin, nanti secara satu keluarga itu perhitungan tanggungannya adalah sama. Baik. Kemudian di kolom A baris yang pertama ini adalah penghasilan itu dalam regi sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini kita peroleh Bapak Ibu, saya tidak perlu menunjukkan A2-nya ya. Kita peroleh dari A1 Bapak Ibu. A1 di baris
di baris 12 Bapak Ibu, ini ada angka 118 sekian. Nah, ini jumlah penghasilan netonya yang dari A1 ya. Kemudian ditambah yang dari A2. Ya, A2 di baris 14. Bapak Ibu 14 dengan kata jumlah penghasilan neto. Nah, dua komponen ini dijumlah Bapak Ibu, kita jumlahkan tadi 118 ditambah dengan 60 juta sekian, totalnya adalah 178. Ini kita isikan di e-form tadi. Kita e-form yaitu di penghasilan neto dalam negeri di sini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita turun ke bawah, kita ke kolom B. Ini jangan sampai lupa untuk kita isi. Di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Ya. Penghasilan tidak kena pajak. Untuk istri itu memilih ibu-ibu ya, ini milih TK tidak kawin ya. Bisa jadi tidak kawin tapi menanggung anak. Misalkan ini harus memberi surat keterangan ke UGM, minimal surat keterangan dari kecamatan bahwa memang suami tidak memiliki penghasilan. Jika memiliki penghasilan maka istri pasti TK seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk suami nanti sesuaikan kondisinya ya, apakah sudah, kalau suami masih menikah ya, kalau mungkin masih lajang juga seharusnya TK. Status yang valid bisa dilihat di A1 kalau menurut saya, karena di A2 terkadang status PTKP mengikuti status tunjangan keluarga. Ini dua hal yang sangat berbeda sebenarnya, namun sebagian besar admin di bendahara kita masih tidak melakukan setting di awal tahun terhadap PTKP-nya. Baik, dalam hal ini saya K kawin, kemudian anak saya 2, berarti saya pilih K2 ya. Ini kalau K2 ini 67.500 ya Bapak Ibu. Jadi PTKP ini sangat menentukan juga nanti jumlah pajak yang terhutang. Di kolom C ada PPh yang terhutang. Ini Bapak Ibu terhutang adalah 11 juta sekian. Nah, ini kemudian ada pengurangan, pengembalian dan sebagainya kalau ada, kalau tidak berarti jumlah yang terhutang adalah sama 11.6 sekian. Bapak Ibu di kolom D di baris 12 ini ada PP yang sudah dipotong atau dipungut pemerintah tadi dari A1 dan A2. Ini muncul sudah kita dibayar oleh instansi yaitu dari UGM 3 juta, dari KPPN masih 0 karena kita tadi dalam contoh A2-nya masih di bawah PTKP. Nah, kemudian muncullah kurang bayar sebesar 8,4 juta. Bapak Ibu, di kolom ini nanti biasanya tanggal lunasnya sementara diisi dulu hari mengisinya ya Bapak Ibu. Nanti bisa dirubah kembali. Kalau sudah membayar, sudah lunas begitu, kemudian bisa untuk mengisi di sini ya Bapak. Juga kemudian di sini tanggal lapornya kita isi saja, sementara tanggal ketika kita menginput form ini, kemudian klik selesai. Nah, Bapak Ibu, di form ini Bapak Ibu nanti akan mengisi informasi pembayaran. Bapak tadi di contoh ini tadi kurang bayar 8,4, jadi kita input di sini 8,4. Kemudian tanggal SPP-nya kira-kira nanti kapan ya, ini masih contoh saja. Kemudian NTP-nya berapa. Nah, Bapak Ibu di email Bapak Ibu sudah ada kode verifikasi di sini. Kode verifikasi input saja di sini kode verifikasinya. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika sudah membayar, kemudian kembali ke sini dulu tadi ke sini. Ya. Kita input di sini kapan tanggal lunasnya ya, kapan bayarnya, di sini kita update lagi. Kemudian di sini kita mau laporkan katakanlah besok, kita input tanggalnya besok. Kita kembali ke sini lagi, di sini juga kita update tanggal SSP-nya kapan, tanggal bayarnya kapan. Jumlah bayarnya pasti sesuai dengan kurang bayar ini Bapak Ibu. Kemudian NTP-nya berapa. Jika sudah terisi semua, kita tinggal melakukan klik submit dan nanti akan mendapat bukti pelaporan melalui email dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini Bapak Ibu, seperti ini untuk pengisian SPT 170S. Cukup sekian, Bapak Ibu bisa melihat nanti di tutorial berikutnya, yaitu tata cara untuk membuat ID billing.
nanti akan kami paparkan di video yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.